Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang benang drop saffron. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi di depan saya ini udah ada benang drop saffron. Ini adalah salah satu benang yang juga banyak banget peminatnya nih. Nah, kalau di video sebelumnya saya pernah membahas tentang drops Paris. Nah, untuk kali ini giliran dari yang brand saffron ya teman-teman. Jadi drop saffron ini juga sama kayak Paris, itu merupakan komposisinya adalah 100% katun. Kemudian kalau kita lihat di sini, di labelnya ini, dia termasuk kelompok benang A. Untuk hakpennya kita menggunakan itu ukuran 3 mili ya. Kalau misalnya knitting needle-nya itu sekitar 2,5 sampai 3 mili juga sama. Nah, kalau paketannya itu dia dijual segini itu 50 gram atau kurang lebih itu panjangnya sekitar 160 meter dan ini adalah komposisinya 100% katun. Nah, kalau dibandingkan dengan drops Paris, drop saffron ini memang lebih sedikit kecil ya, teman-teman. Ini saya ada perbandingannya di sini. Jadi kalau Paris dia lebih besar benangnya, kalau saffron dia lebih kecil benangnya. Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Benang saffron ini itu sangat nyaman banget ya teman-teman. Jadi cocok sekali untuk dibikin project-project wearables. Terutama kalau misalnya teman-teman mau bikin project-project baby, karena dia materialnya adalah 100% katun, benang ini juga sangat saya rekomendasikan. Dan bisa juga dibikin untuk bikin amigurumi, itu juga bagus banget hasilnya. Kalau saffron sendiri itu warnanya cukup banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung memilih aja mau colornya itu banyak sekali, bisa di-combine dan akan menghasilkan sebuah project yang bagus. Selain wearables dan amigurumi, sebenarnya saffron ini juga sangat nyaman untuk dibuat selimut. Tapi karena dia memang benang ini termasuk benang kecil, jadi teman-teman pasti akan membutuhkan gulungannya itu banyak ya untuk membuat satu buah selimut seperti itu. Selain selimut, wearables, kemudian bisa juga untuk topi, shawl. Kalau misalnya teman-teman mau bikin kardigan menggunakan saffron ini juga hasilnya bagus banget ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau bikin tas atau dompet itu bisa juga sih menggunakan ini. Tetapi kalau saffron ini karena dia itu cukup lentur ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menambahkan furing atau lining di dalamnya supaya dia tidak molor. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya. Nah, di sini saya lagi bikin project tank top menggunakan benang saffron ya teman-teman. Jadi saya menggunakan teknik knitting nih. Sekarang kita akan coba merajutnya. Benang ini tuh nggak gampang untuk breakout atau split ya teman-teman. Jadi memang benar-benar recommended banget, terutama kalau misalnya teman-teman baru nyoba ini, teman-teman pemula untuk knitting atau crochet itu hasilnya bagus banget. Dan benang ini walaupun katun, tapi dia tuh halus banget ya teman-teman. Nah, seperti ini, dia sangat mudah banget walaupun ini menggunakan knitting. Saya menggunakan jarum knittingnya ini ukuran 3 mili ya teman-teman. Jadi memang hasilnya itu kecil banget seperti ini. Dan dia itu benangnya ringan nih, walaupun katun dia nggak berat seperti itu. Nah, bisa dilihat. Kalau saran saya ya, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan knitting dengan benang saffron ini, lebih baik menggunakan jarum knitting itu yang ujungnya runcing seperti ini. Karena ini merupakan benang yang kecil, jadi kalau misalnya jarumnya itu tidak runcing, itu biasanya dia agak susah ya untuk pick up-nya. Kalau runcing seperti ini, dia sangat memudahkan benang-benang kecil yang kategori A seperti benang saffron ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Memang kalau hasil menggunakan knitting itu memang kelihatannya tuh tampaknya lebih rapat-rapat ya teman-teman. Tetapi efek seperti ini bisa juga dihasilkan kalau crochet itu menggunakan single crochet karena dia lebih kecil. Dan benang saffron ini hasilnya tuh ringan banget nih teman-teman. Dan dia tidak terlihat tebal karena benangnya juga benang kecil ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau cobain menggunakan benang saffron ini untuk knitting lace seperti ini, hasilnya juga bagus banget nih teman-teman. Saya udah nyobain kemarin karena pola knitting ini adalah sebenarnya rajutan lace. Hasilnya seperti ini dan ini cantik banget nih. Teman-teman bisa langsung cobain ya. Bagi teman-teman yang pengen nyobain benang drop saffron ini, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja ke situ.
Dan bagi teman-teman yang udah nyobain benang safran nih, boleh komen di kolom komentar di bawah kira-kira membuat project apa ya. Jadi overall benang safran ini sangat saya rekomendasikan untuk membuat project-project wearables ya teman-teman. Jadi mulai sweater, cardigan, kemudian atasan, topi, shawl, sarung tangan, bahkan kaos kaki pun bisa. Kemudian untuk project-project baby itu juga saya rekomendasikan karena benang ini tuh terbuat dari 100% katun dan sangat ringan gitu ya hasilnya. Dan itu cocok banget untuk project-project baby. Kemudian selain itu kalau misalnya teman-teman mau bikin home decor nih, mau bikin selimut atau sarung bantal, juga bisa banget menggunakan safran ini. Tetapi kalau misalnya selimut atau sarung bantal, memang akan membutuhkan banyak sekali jumlahnya ya. Karena ini packagingnya hanya 50 gram, jadi otomatis teman-teman akan membutuhkan banyak. Dan ketika teman-teman mau membuat tas dan dompet, itu juga bisa banget menggunakan drop safran. Jadi teman-teman langsung cobain ya benang ini. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang drop safran. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!